Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Susilo MHI selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam siasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dery Agustini dengan NPM 2021020042 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perintah menyampaikan amanat, menegakkan keadilan, dan persaksian yang benar. Sebagai umat muslim, sudah menjadi kewajiban kita dalam menyampaikan amanat dan menegakkan keadilan, yang mana tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli innallaha ni'imma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basir, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Adapun kata kuncinya yang pertama yaitu amanah. Amanah di sini berarti sifat dan perbuatan menyampaikan sesuatu kepada pemiliknya. Dan yang kedua berbuat adil. Berbuat adil di sini berarti memberikan hak kepada yang memang memilikinya. Kemudian asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa ayat 58 ini turun pada waktu penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Saat itu Nabi SAW memanggil Utsman bin Talhah dan meminta kunci Ka'bah. Ketika akan diberikan, tiba-tiba Abbas, paman Nabi, meminta agar dia yang memegang kunci tersebut. Namun Utsman enggan. Nabi tetap memintanya dan Nabi membuka pintu Ka'bah lalu masuk ke dalamnya. Lalu ia keluar untuk tawaf berkeliling Ka'bah. Setelah itu datanglah Jibril membawa wahyu dari ayat 58 tersebut yang isinya yaitu memerintahkan agar mengembalikan kunci tersebut kepada penjaganya. Kemudian Nabi memanggil Utsman kembali dan mengembalikan kunci Ka'bah kepada penjaganya. Selain itu terdapat juga dalam Quran Surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima fala tatabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa ayat 135 ini yaitu turun berkaitan dengan peristiwa dua orang yang bersengketa dan mengadu kepada Nabi, yang satu fakir dan yang satu kaya. Nabi ingin berpihak kepada si fakir dengan alasan bahwa orang fakir tidak akan zolim dengan si kaya. Akan tetapi Allah mengingatkan kepada Nabi untuk berbuat adil kepada kedua belah pihak, baik itu yang fakir maupun yang kaya. Selanjutnya, dalam menjaga amanah dan menegakkan keadilan juga terdapat di dalam hadis. Hadis yang pertama yaitu tentang menjaga amanat yang berbunyi, Khotobana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa qala la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tidak ada keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi seseorang yang tidak memenuhi janji. Adapun hadis yang kedua yaitu hadis tentang keadilan yang berbunyi
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhfullah wa rajulun tasaddaqa basadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu khalian fa fadat ainahu matafaqun alaiha, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari tiada perlindungan kecuali darinya. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Materi selanjutnya yaitu kandungan hukum dalam ayat dan hadis. Yang pertama, Allah memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Jika amanah berupa barang titipan, maka tidak boleh dikembalikan sebelum waktunya kecuali diminta oleh pemiliknya. Yang kedua yaitu ayat-ayat dan hadis di atas menetapkan bahwa keadilan menjadi prinsip hukum yang harus ditegakkan dengan tegas tanpa takut dan ragu-ragu. Karena dengan adanya keadilan maka dunia bisa sejahtera. Kandungan yang ketiga yaitu keadilan harus ditegakkan kepada siapapun yang bersengketa, baik kawan atau lawan, muslim atau non-muslim, maupun kerabat atau orang lain. Kandungan yang keempat yaitu persaksian dalam kasus hukum harus dilaksanakan dengan benar dan jujur, bukan dusta atau palsu. Walaupun persaksian itu ditujukan kepada diri sendiri, kedua orang tua atau kerabat sendiri, karena kebenaran adalah nilai mulia yang harus dijunjung tinggi, menjadi acuan dalam membuat keputusan. Perintah yang memuat pelanggaran atau menyeleweng dari kebenaran tidak boleh ditaati dan dilaksanakan. Kandungan yang kelima yaitu persaksian anak terhadap orang tua boleh menurut para ulama, sedangkan persaksian orang tua terhadap anaknya masih diperselisihkan. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Kandungan yang terakhir yaitu orang-orang yang berbuat adil, baik pemimpin, hakim, atau orang biasa, akan mendapat tempat mulia di hari kiamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari selanjutnya yaitu kasus. Kasus yang saya ambil di sini yaitu kasus Mbah Minto di Demak, yang mana makna dari kasus ini yaitu cermin ketidakadilan hukum di negara hukum. Pada Selasa 7 September 2021, Marjani menuju ke Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Usai maghrib itu ia hendak mencari ikan. Tiba di lokasi, dia menyiapkan alat setrum ikan dan memasuki area kolam yang terdapat di area kebun jambu. Sekira pukul 7 malam, Marjani beraksi. Sontak Kasmito alias Mbah Minto, penjaga kolam dan pekarangan yang telah mengamati gerak-gerik Marjani, mendekati karena ia menganggap Marjani ingin mencuri. Kemudian Mbah Minto menyabetkan celurit bergagang kayu ke bahu kanan Marjani. Marjani kaget dan ia membalikkan badannya sambil berkata, "Kulo melu urip, Mbah." Namun Mbah Minto mengabaikannya. Lantas kakek berusia 74 tahun itu kembali mengayunkan celurit dan mengenai leher kiri Marjani. Marjani angkat kaki, darah menetes menemani dia lari ke motornya yang diparkir di dekat gubuk. Lalu Marjani meminta pertolongan kepada warga dan ia dibawa ke RSUD Sunan Kalijaga Demak. Keesokan harinya polisi mengusut perkara, memeriksa Marjani dan warga yang menolong Marjani, serta meminta keterangan Mbah Minto karena Mbah Minto diduga adalah orang yang melakukan pembacokan. Lantas lansia itu dibawa ke Polres Demak. Sebulan usai dugaan pembacokan, muncul laporan dugaan pencurian ikan. Pada 11 Oktober, Suhada, si pemilik kolam, mengadukan peristiwa yang menimpanya. Penyidik melakukan pendalaman perkara usai menerima pengaduan itu. Fakta dikumpulkan oleh penyidik dan Marjani ditetapkan sebagai tersangka.
Marjani pun tak tinggal diam. Dia meminta advokat untuk membantu kasusnya. Heri Darman, kuasa hukum Marjani, mengatakan bahwa kliennya dituding mencuri ikan, padahal kliennya tidak mengambil ikan di kolam milik Suhada. Berdasarkan penelusuran tim kuasa hukum, Marjani menyambangi kolam lain yang jaraknya 100 meter dari milik Suhada. Kliennya ini tidak membalas perbuatan Mbah Minto. Akibat pembacokan dari belakang, Marjani harus menjalani 12 jahitan dan dipasang pen di bahu kanannya. Sementara Marjani mengaku bahwa ia baru berjalan 10 meter dari gubuk tempat ia menaruh ikan jepet, lalu Mbah Minto membacoknya dari belakang. Dia juga mengklaim tak mengetahui lahan siapa yang ia masuki. Masuk ke analisis kasus. Pengadilan Negeri Demak menuntaskan kasus Mbah Minto. Perkara itu terdaftar dengan nomor 183 PID B 2021 Pengadilan Negeri Demak. Tuntutannya yakni yang pertama, menyatakan terdakwa Kasmito bin Jasmani alias Mbah Minto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yang mana menimbulkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Kemudian yang kedua yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasmito bin Jasmani dengan pidana penjara selama 2 tahun, dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 buah celurit bergagang kayu dengan panjang 43 cm disita untuk dimusnahkan. Yang keempat, menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5 juta. Publik menilai vonis terhadap Mbah Minto ini tak adil. Kasus ini viral dan menjadi perbincangan. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur berkata dalam konteks pidana, seharusnya perkara yang diproses pertama kali perihal dugaan pencurian yang dilakukan Marjani. Kenapa jadi lebih cepat memproses kasus orang yang membela diri dibandingkan yang mencuri? Itu sangat aneh dalam proses pengungkapan hukum. Yang dilakukan Mbah Minto bisa disebut pembelaan diri. Dalam pasal 49 KUHP menyebutkan tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau untuk orang lain karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu. Penyidik dan jaksa dari awal tak profesional, harusnya tak melihat ada penganiayaan, tapi mengapa ada penganiayaan? Itu yang harus dipertanyakan. Pembelaan diri yang dilakukan si kakek pun bisa diketahui apakah itu pembelaan melampaui batas atau tidak, meski pembuktiannya agak sulit. Kasus ini harus jadi satu. Mbah Minto menganiaya dalam membela diri yang melampaui batas atau yang masih dapat dibenarkan oleh hukum. Harusnya pencurian dibuktikan terlebih dahulu. Apalagi Mbah Minto membacok Marjani di dalam area yang ia jaga, bukan di luar area pengawasannya. Itu pun membuktikan bahwa Marjani sembarangan masuk ke pekarangan orang tanpa izin. Hal inilah yang mestinya dipahami oleh penegak hukum pada perkara ini. Jaksa Agung pun dapat menerapkan tugas dan fungsinya sesuai pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Hal ini berlandaskan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, dalam firman Allah SWT disebutkan Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-9, yakni artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Muslim yang artinya sesungguhnya orang-orang yang adil berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Ar-Rahman, Maha Penyayang. Kedua tangannya sebelah kanan, mereka yang adil dalam keputusan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa amanat adalah nilai luhur yang harus dimiliki. Betapa pentingnya menjaga amanat. Orang yang amanat berdampak baik bagi lingkungan masyarakat. Karena itu, amanat adalah akhlak mulia yang harus dijunjung tinggi. Adapun berlaku adil.
Perilaku adil merupakan salah satu tiket untuk mendapat kepercayaan orang, untuk mendapat reputasi yang baik. Karena dengan reputasi yang baik itulah kita akan memiliki otoritas untuk berbagi dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran kepada orang lain. Tanpa itu, kebaikan apapun yang kita bagi dan yang kita sampaikan hanya akan masuk telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Karena pada dasarnya perilaku adil itu identik dengan konsistensi antara perilaku dan perkataan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.